Nyala ya. Nyala ya. Nyala ya. Onde, itu ja suruh aku lihat tua bet air suci ngaduk kendi. Hah? Air suci? Bagus, ada nak. Bagus. Bagus jaga yang bagus selengok ngelok yang tidak jaga. Kebetulan di kampungku sedang panen hasil bumi untuk keperluan adat Ngayu Ayu. Oh iya teman, sebagian besar masyarakat di kampungku bekerja sebagai petani. Hampir semua sayur dan buah-buahan tumbuh subur di sini. Salah satunya ya wortel ini. Wortel sembalun memiliki ciri khas ukurannya yang besar dan memiliki rasa yang manis. Wah, bau nenek dah. Bau aku kak. Ternyata tidak semua wortel ukurannya besar-besar, teman. Ada juga yang berukuran kecil seperti jari ini. Meskipun kecil, tapi wortel ini tetap bisa dipanen dan masih laku kok kalau dijual. Yo, mengakan doang, aduh. Wih, suan wortel no bar. Makan doang kita pulang no. Bungsu, kak anak kakan ini, bui elon, tak ada tradisi ini. Enggak saya nenek mai. Bungsu, kamu ini ada-ada saja. Wortelnya kan belum dicuci. Awas kalau sampai sakit perut. Oh iya teman, sayuran yang baik untuk kesehatan mata ini siap panen di umur 100 hari atau 3,5 bulan. Nah, setelah dipanen, wortel-wortelnya langsung disortir dan dibersihkan. Wortel yang bercabang seperti ini akan langsung dipisahkan, teman. Diambil yang ukurannya besar dan bentuknya sempurna saja. Maklum, ini kan untuk keperluan adat. Jadi, harus yang kualitasnya terbaik. Wah, Ayolah. yang penuh halapunan nenek. Oh, barang nenek bikin pada ulit pada kelak balik dek. Kado miak pada acara bareng balik no. Ayo kawan, bantu aku membawa hasil panen ini. Soalnya keranjang ini cukup berat. Bibi, ini wortel no kemungkinan bangket. Besoya to no. Terus saya beli napi no. Yeay! Kali ini kami mau menyiapkan makanan untuk acara adat Ngayu Ayu. Kebetulan Bibi Ani dan Kak Nanda akan membuat beberapa olahan makanan dari wortel. Seperti kue keludan dan capcay. Kue keludan adalah salah satu kue khas yang wajib ada di setiap acara adat di kampung kami. Kue inilah yang nantinya akan dihidangkan untuk para tamu undangan yang datang ke acara adat Ngayu Ayu. Sedangkan capcaynya dihidangkan untuk para warga dan panitia acara, termasuk kami ini teman. Wah, bakal makan enak nih. Boleh. Tenang kita ya ya. Yeay! Sambil nunggu kue dan capcaynya matang, mending kita main gasing dulu yuk. Soalnya proses pembuatan kue keludan itu cukup panjang. Mulai dari bikin adonan, cetak, dan mengukusnya. Gasing Lombok atau biasa disebut begasingan merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer di Lombok. Tidak hanya anak-anak, begasingan ini juga sering dimainkan oleh orang dewasa loh.
Cara mainnya sih sama saja ya teman. Gasing siapa yang paling lama berputar, dialah pemenangnya. Kita juga bisa saling serang satu sama lain. Orang pertama yang melepaskan gasingannya biasa kami sebut penake pematok. Gasing tersebut akan coba diserang oleh para pelepas gasing selanjutnya. Lihat, seru bukan? Oh iya, begasingan ini cukup berat ya teman, karena terbuat dari kayu yang dilapisi besi di bagian luarnya. Tali memutar gasingnya biasa kami sebut ali. Ayo, lempar begasingannya kawan-kawan. Lempar yang kuat ya. Pulang, pada ketika masak cepceno permangan. Wah, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Capcay buatan Bibi Elni sudah matang. Lihat teman, dari tampilannya saja sudah sangat menggiurkan ya. Sepertinya kalau urusan rasa sudah nggak perlu diragukan lagi deh. Emang deh, masakan Bibi Elni ini juara banget. Gak heran kalau setiap ada acara adat, Bibi Elni selalu menjadi salah satu orang yang ikut membantu proses masak-memasaknya. Bibi Elni juga bisa mengkombinasikan beberapa bahan masakan untuk dijadikan sebuah menu baru. Contohnya capcay ini. Tidak hanya berisikan sayur-sayuran seperti wortel, buncis, dan kembang kol. Bibi juga menambahkan potongan tahu dan tempe di dalamnya. Menurutku, ini perpaduan rasa yang menyehatkan. Tahu dan tempe ini kan kaya akan protein nabati. Ayo, makan yang banyak ya. Setelah ini, baru deh kita lanjut ngebolang lagi. Pasti teman di rumah mengira kalau ini duel antara dua kesatria ya. Tenang, tenang. Kami tidak sedang bertarung beneran. Cuma sedang berlatih tari paresean kok. Buat yang belum tahu, tari paresean adalah tarian tradisional khas suku Sasak Lombok. Tarian ini dilakukan oleh dua orang laki-laki yang seakan-akan sedang berperang satu sama lain. Penarinya menggunakan alat pemukul yang dinamakan penjalin dan perisai khusus yang dinamakan ende. Paresean memiliki makna yang mendalam dan sejarah panjang dalam budaya suku Sasak. Loh, kan mek berak beli kain lah, berak lah. Masuk kali. Yuk, weh, bolang. Ni kita ni. Berak kain tu. Ucang enggak nakin ku nene. Kena harap kau dipindah cara ngayu-ngayu ah. Odi, papu. Harap papu ngutin nonton ah. Baga bawa main ke teh. Padahal lagi seru-serunya main nih. Tapi membantu memperbaiki kain Elzo juga penting sih. Kasihan Elzo kalau sampai nggak bisa ikutan acara adat ngayu-ayu. Ah, suara itu pasti berasal dari alat tenun milik nenekku. Ayo kawan. Bacor kasyarat. Aku, no, kasyarat. Ya dah tahu mereka yang mana. Mereka. Menang mereka cuma saya seraknya.
Bijari no gado. Arek jarin. Bara kan bijari. Oh ya, terkadang. Oh alah, aku kira semua kain yang ada di sini sudah ada pemiliknya. Ternyata nenek sengaja membuat beberapa kain untuk disimpan dan berjaga-jaga kalau tiba-tiba ada yang membelinya. Kalau begitu, cepat pilih kainnya, Zoh. Ingat, pilih yang memang kamu suka ya. Soalnya kain ini cukup spesial. Jadi sayang kalau cuma buat main-main. Kamu jaga yang bagus, ngolok yang tidak seret nek. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Weh, teh, siap-siap kita terbang Yayu, teh. Salam, Bu. Sesuai amanah nenek, kain ini pasti akan kami jaga dengan baik-baik. Kalau tidak, biar aku yang akan menegur Elzo nanti. Hihihihi. Ada mana be aku harap kem. Ye, mana aku kain baru, mau lah harap aku kadupin acara ngayu-ngayu noh. Aku ni ya Allah bagus je kain ni. Mana ngerti bagus naja Allah. Meli aku ngendang pin papu ndek. Kan dek dia tengendeng. Wah. Sial je anu butuh hang. Jaga kita lanjut perjalanan. Elok. Nyala weh. Berani dia. Nyala. Nyala ya. Betul ni. Coba kembang yang ada ya. Coba. Yuk. Apa berubah? Ini berubah ya. Coba kan Nyalain dek. Apa ini tapi? Bagus ja. Lagi kurang ada ya mah. Coba kita. Wih. Ajarak weh. Ajarak weh. Tuh kira anu seret. Cina papu. Jaga ya baik-baik nanti anu seret. Betul aku. Aku masih belum mengerti kenapa kain tenun ini bisa berubah ya. Padahal kain yang tadi diambil Elzo kan bukan yang ini. Anehnya lagi, kain ini ternyata bisa memperbaiki kain tenun Elzo yang sobek, teman. Siapa nak serap minta pek ngayu jema? Wah. Oh dek, itu ja suruh aku lihat tua bet air suci ngaduk kendi. Hah? Air suci? Kita tolong komite itu. Untung saja aku ingat. Kalau sampai lupa, pasti aku kena marah paman. Ayo kawan, antar aku ke air terjun Tiu Kelep. Katanya sih, air suci di sana berupa sumber mata air yang cukup besar. Di kampung kami, selain danau Segara Anak yang ada di Gunung Rinjani, ada beberapa air terjun yang memiliki sumber air melimpah. Salah satunya air terjun Tiu Kelep ini, teman. Kata paman, tidak semua tempat dapat dikatakan air suci. Terus, di mana ya aku bisa dapatkan air suci itu? Sepertinya ini dia air suci yang sedang kami cari-cari. Iya, tidak salah lagi. Aku ingat kata paman. Kalau air suci itu bisa ditemukan di tempat yang luas dan ramai, namun tersembunyi di salah satu sisinya. Lebih baik segera kita ambil air sucinya supaya bisa langsung aku serahkan ke paman. Loh. Bukannya bantu aku untuk mengambil air suci, mereka malah asik-asikan main air. Bener-bener ya kalian, gak bisa banget lihat yang seger-seger. Kalau begitu, aku juga ikutan main air deh. Yuhu! Seru! Teman, air terjun memang pas banget buat kita relaksasi. Kesegaran airnya bisa meregangkan otot-otot yang kaku serta membersihkan pori-pori kulit. Apalagi di sini tempatnya nyaman sekali. Oh iya, nama Tiu Kelep diambil dari bahasa Sasak yang artinya kolam atau air terbang.
Air terjun ini cukup sakral karena sering digunakan untuk ritual adat. Jadi, wajib hukumnya bagi kita untuk menjaga kebersihan dan kelestariannya. Kan ya mana aku mandi nggak jangan ya wahai kita jadi aku inget waktu. Aduh, lapar aku nenek lang. Ada kanan kita. Kita kita anak mama kanan aku. Tapi kakenan gane doang pena jayap ini no. Oh yuk, kena jahit nih. Ini yang kekenan no. Kira-kira kain ajaib ini bisa menyiapkan makanan buat kita nggak ya? Kita coba dulu deh. Jahit bukan penyugulan makanan. Wah, ternyata benar. Ini memang kain ajaib. Selain bisa memperbaiki kain milik Elzo, ternyata kain ini juga bisa memberikan kami makanan. Sepertinya bikin ayam guling enak ya kawan? Bungsu, kamu siapkan sambalnya. Buat yang pedas ya. Untuk membuat ayam guling, kami hanya menggunakan bara apinya saja, teman. Memang membutuhkan waktu yang lebih lama, tapi masak dengan cara seperti ini bisa membuat daging ayam matang secara merata. Tara! Ayam gulingnya sudah matang. Sambal buatan Bungsu juga sudah siap. Sekarang waktunya kita makan-makan. Wah! Ayam gulingnya benar-benar enak. Cocok sekali dengan sambal buatan Bungsu yang rasanya pedas. Jadi bikin nafsu makanku bertambah nih. Oh iya teman, habis main air, bawaannya memang lapar ya. Apalagi air dan cuaca di sini cukup dingin. Jadi badan butuh asupan makanan biar terasa hangat kembali. Kalau nggak buru-buru diisi makanan, nanti yang ada kita bisa masuk angin. Jadi buat teman-teman di rumah, kalau mau main air seperti kami, jangan lupa ya bawa perbekalan. Mantap kan aja bolang. Nang tang apa-apa biang nadang itu. Alah, deliranku nenek. Masa tuh basak-basak tempat cara ngayu-ngayu. Angkan, untuk basak-basak aku betah. Tahu lek naik tersempat nenek. Alah, sinar tas mek. Katanya letas dari. Coba buka ya kita. Bisa nganu beli kain najib nenek suruh neta nyalin kelambing ada nenek. Coba. Bagus kelambingku lah kan. Wah, ternyata kain ajaib ini juga bisa mendengarkan permintaan kami. Luar biasa. Pantas saja nenek menyuruhku untuk menjaganya baik-baik. Ternyata kain ini banyak sekali manfaatnya. Kalau begitu, ayo kita simpan kembali kainnya. Yuk, kita langsung ke tempat acara ngayu-ayu. Paman pasti sudah menunggu air sucinya. Apa dulu? Jangan sampai itu, Pak. Tolong itu. Tolong Pak. Tapi angkat masaan itu. Angkat rapi masih kata sampai. Le, bangga mendak aja betul kata. Oh, ya tu lagi dekuk. Teman, seperti inilah kebiasaan kami kalau sedang tidak membantu orang tua di kebun. Kami pasti akan berkunjung ke savana dan daun untuk memberi garam ke ternak-ternak kami. Yap, sebagian besar warga di sini memiliki sapi yang diternak liarkan di savana ini. Tidak setiap hari kami ke sini, bisa seminggu sekali atau 2 kali.
hanya untuk memeriksa kesehatan sapi dan memberinya pakan garam. Pakan garam ini sangat penting untuk sapi karena dapat menambah nafsu makan, sehingga pertumbuhannya bisa lebih maksimal. Uniknya, kalau pemilik sapi datang memanggil, tidak semua sapi mau datang. Hanya sapi miliknya saja yang datang mendekat. Katanya sih, sapi di sini sudah pintar-pintar karena tahu yang mana pemiliknya. Oh iya, pakan garam ini bisa dengan garam kasar ataupun dijadikan air garam seperti ini. Bang, akan ada acara ngayu-ngayu. Lah iya nih cak iting ngon sampai tengah acara ayu. Angkot waktu nak keram mendak senang beli ini nak. Aku sana bu ke najab no mikir tipe acara. Coba ke najab ke buat ke pak. Siap ke? Siap. Kak nyerap kah? Kan aja mikir itu tipe acara. Wah, kami bisa terbang kawan. Kalau tahu begini, aku kan bisa memakainya untuk keliling-keliling Gunung Rinjani. Wah, itu dia tempat acara ngayu-ayunya. Semoga kami belum terlambat ya, dan semoga saja paman juga tidak marah. Ayo kita kumpulkan air sucinya. Tanpa air suci ini, acara ngayu-ayu tidak akan bisa dimulai. Syukurlah kami datang di waktu yang tepat. Ternyata acara ngayu-ayunya baru akan dimulai. Oh iya teman, acara adat ngayu-ayu adalah salah satu bentuk rasa syukur masyarakat Sembalut karena telah diberikan hasil bumi yang melimpah. Acara ini cukup sakral dan penting buat masyarakat Sembalut. Bukan hanya tetua adat saja yang menghadiri acara ini, tapi beberapa raja dan ratu dari berbagai daerah juga hadir di sini. Buat kami, ini merupakan pengalaman pertama kami bisa ikut andil dalam acara ngayu-ayu. Kami dipercaya mencari dan membawa air suci Majapahit. Salah satu air suci dari 13 air suci yang wajib dikumpulkan pada acara ini. Air suci Majapahit merupakan air suci ke-13 yang menjadi penutup dan pelengkap di antara air suci lainnya. Nantinya, air suci ini akan dibawa ke tempat tetua adat dan para tamu undangan berkumpul. Acara ngayu-ayu ini selalu ramai pengunjung karena hanya diadakan setiap 3 tahun sekali. Sebelum acara dimulai, para pembawa air suci akan bertemu dengan para tetua adat. Maksudnya ingin memberitahukan kalau keperluan adat untuk ngayu-ayu sudah siap semua. Selanjutnya, para tetua adat akan diberikan topat atau ketupat dan melemparnya secara bergantian sebagai tanda acara ngayu-ayu sudah dimulai. Kalau dulu, perang topat ini benar-benar seperti perang, teman. Setiap orang yang hadir diperbolehkan ikut lempar-lemparan topat. Seiring berjalannya waktu, kegiatan tersebut dirubah menjadi acara simbolis saja, supaya acaranya lebih teratur dan tidak ada yang terluka akibat perang topat tersebut. Sekarang air sucinya dibawa keliling makam adat dulu ya, teman. Setelah itu, baru deh acara dilanjut dengan ramah tamah dan mencicipi aneka makanan khas Sembalun yang sudah tersaji. Salah satunya tentu saja kue keluh dan wortel yang kami buat. Semoga saja para tamu undangan yang hadir bisa menikmatinya ya. Hanya di acara ngayu-ayu kita bisa melihat pertunjukan seni budaya seperti ini. Salah satunya tarian tandang mendet ini, teman.
Tandang mendet ini bukan hanya sekedar tarian, tapi sudah menjadi bagian dari ritual adat yang ada di Sembalun. Meskipun sekilas mirip dengan tarian perang, tapi tandang mendet sebenarnya menggambarkan semangat dan keberanian para prajurit pada zaman dahulu. Gerakan-gerakannya yang tegas memiliki makna simbolis tentang hubungan manusia dengan alam. Aliran sungai sejernih ini biasanya ada penghuninya nih. Bisa ikan, kepiting, kerang, atau udang. Ayo teman, bantu kami mencarinya. Ayo kawan-kawan, kita menyebar mencari udangnya. Tadi sih, aku sudah lihat ada 1 ekor di dekat batu. Benar juga kata Alvin. Di sela-sela batu gelap dan air yang tenang ini, ternyata ada udang sungai yang berukuran besar. Sekali menggeser batu, 1 udang lagi kami dapat. Kalau kami lanjutkan sampai sore, bisa berkilo-kilo udang yang kami dapat sepertinya. Pernah mau tuh nih. Pernah mau tuh nih. Ada laluan teh. Anak pelihara. Dendau. Telan teh. Telan teh. Ayolah. Lapar teh nih. Udah. Teman, memang tidak baik menahan rasa lapar. Lebih baik bahan yang kita dapat segera diolah menjadi pengganjal rasa lapar. Udang yang kami dapat lumayan banyak. Sepertinya dijadikan sate bakar madu, pasti sedap sekali. Kita langsung bagi tugas saja ya. Lebih cepat matang, lebih cepat juga kita makan. Sebelum membakar udangnya, kami akan merebus jagung manis. Kebetulan aku tidak membawa nasi dan di tasku hanya ada jagung. Tetap sama kok, jagung dan nasi sama-sama karbohidrat yang mengenyangkan perut. Ayo Alvin, cepat potong jagungnya. Air panas yang disiapin Salman sudah siap tuh. Untuk udangnya, aku belah bagian punggungnya untuk membersihkan kotoran dan merobek kulitnya agar mudah saat memakan nanti. Kalau sudah, tinggal aku tusukkan udang memakai lidi. Untuk sambal bune, kita tidak perlu memilih buah yang masak, teman. Masukkan semua buah yang hijau dan hitam. Semuanya akan memberi rasa asam segar pada sambal. Cabenya juga dikira-kira ya Dani. Jangan sampai terlalu pedas. Jagung rebus sudah matang. Saatnya ditiriskan dan diiris-iris. Jangan dipipil ya, terlalu lama. Salman, bantu Alvin mengiris jagung ya. Udang bakarnya biar aku dan Dani yang kerjakan. Kebetulan ada madu di dalam tasku juga nih. Cocok rasanya udang bakar oles madu. Ada gurihnya, ada juga manis madunya. Jadi tidak sabar ingin segera makan nih. Sebelum kita makan, sirak udang dengan perasan jeruk supaya tambah segar dan harum. Satu gigitan udang bakarnya sudah seperti melayang menikmati rasa yang gurih manis selangit. Tambah 1 sendokan jagung dan cocolan sambal bune, makin sempurna makan siang kami ini. Nah, berasa anu nih, bune nah. Iya wan ada pedis-pedis nah.
Benar saja kan? Buah bule memang juara kalau dijadikan sambal. Orang Lombok kalau makan tanpa sambal, rasanya seperti ada yang hilang, teman. Ayo kawan-kawan, habiskan udangnya, masih banyak nih.